Taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua. Yang kedua, selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang, yaitu kondisi ilmu yang kita rasakan pada kesempatan pada hari ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi kita sudah selesai, yaitu pembahasan sampai di mana tadi malam? Tadi pagi. Ya, selesai kita dari makna daripada Rabb. Ya, macam-macam ibadah. Malam hari ini kita akan lanjutkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir berkata, Al-khaliqu li hadzal asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan perkara-perkara yang sudah disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, yaitu ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, Allah telah menciptakan diri kalian, kemudian Dia telah menciptakan langit dan bumi, Dia telah memberikan rezeki, kemudian Dia telah menurunkan hujan, dan semua rezeki-rezeki yang Allah sebutkan itu adalah di antara makna daripada rububiyah. Maka para ulama berdalil dari ayat tersebut, ya ayuhan nasu ubudu rabb, sembahlah Rabb, yang mana Rabb tersebut adalah memiliki hak-hak di dalam rububiyah. Maka dikarenakan adanya hak Allah atau kemampuan Allah atau perbuatan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu Allah lah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, maka apa? Maka Allah memerintahkan untuk menyembahnya. Maka ini makna dari perkataan para ulama, yastalzimu ar-rububiyatu yastalzimul uluhiyah. Jadi tauhid atau pengetahuan kita tentang tauhid rububiyah mengharuskan kita memberikan ibadah sepenuhnya untuk Allah saja. Ini maknanya. Ini sering terulang ibarat para ulama dalam masalah ini. Kemudian, itu yang pertama tadi. Berarti tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Terus yang kedua, tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Jadi al-uluhiyah ia tadamman ar-rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah atau orang yang menyembah Allah, seseorang menyembah Allah, maka sudahlah pasti bahwasanya dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwasanya Allah menciptakan, kenapa dia menyembah Allah? Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwasanya Allah yang telah memberikan rezeki, yang telah menghidup dan mematikan, kenapa dia menyembah Allah? Jadi seseorang menyembah Allah, seseorang memberikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah tersebut atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang berlandaskan ilmu. Yang berlandaskan ilmu. Dan seseorang tidak boleh menyembah Allah kalau seandainya dia tidak berilmu. Maka seseorang mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya dikarenakan dia telah mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Ini makna daripada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah, yaitu orang yang menyembah Allah pastilah dia sudah beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam penjelasan jenis-jenis ibadah. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya yang berhak untuk diberikan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas kata beliau, apakah ibadah yang harus kita berikan untuk Allah tersebut? Maka sekarang beliau mulai menjelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam jenis ibadah yang akan beliau sebutkan, kita sebutkan apakah yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Kita sering mendengar ibadah. Apakah yang dimaksud dengan ibadah itu orang bersujud kepada selain Allah saja, kemudian lantas baru dia dikatakan seorang yang melakukan kesyirikan, atau bagaimana? Jadi makna daripada ibadah ini yang sering masih rancu. Makna daripada ibadah adalah, makna yang paling sempurna adalah makna yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu ibadah adalah ismun jami'. Jadi lafaz adalah sebuah isim. Al-ibadah dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi al-ibadah adalah isim, ismun jami', sebuah nama, ismun jami', sebuah isim atau sebuah nama yang jami', yang mencakupi, yang mencakup
ia mencakup ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Jadi lafaz atau nama ia mencakup semua apa-apa saja yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, itu namanya ibadah. Zahiran au batinan. Jadi baik ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin. Nah itu. Kalau begitu apa yang maksud dengan ibadah? Maka salat adalah ibadah yang zahir, dia ibadah. Kemudian apalagi di antara yang dicintai Allah, misalnya mengambil duri di jalan. Sekarang pertanyaan, apakah seseorang menjauhkan halangan-halangan yang bisa menghalangi seseorang untuk lewat di jalan, apakah dikatakan ibadah? Dikatakan ibadah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang menjelaskan? Yaitu hadis yang menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'lahu qaul la ilaha illallah wa adnahu imatatun adza 'anit thariq, yaitu mengangkat bahaya dari jalan. Kalau mengangkat bahaya dari jalan saja dikatakan ibadah, apalagi mendamaikan antar dua orang, kemudian berkata lemah lembut kepada orang, kemudian membantu orang, kemudian bergotong royong, kemudian menebang pohon karena menghalangi orang, dan yang lain-lain daripada perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka itu semua adalah dikatakan ibadah. Selesai kita, kemudian beliau menjelaskan wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Sekarang beliau menjelaskan dan akan menyebutkan jenis-jenis daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis ibadah yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Kemudian wa minhu du'a. Jenis yang pertama daripada ibadah adalah yang pertama doa. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam jenis ibadah per satu jenis ibadah. Wa minhu du'a wal khauf. Jadi jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan, yang pertama doa, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian tawakkul, kemudian raghbah, kemudian rahbah, kemudian khusyuk sampai akhir daripada jenis ibadah. Apa kata beliau? Wa ghairu dzalika minal anwa'il ibadah. Dan yang lain-lain. Jadi jenis ibadah yang beliau maksudkan adalah beberapa saja daripada jenis ibadah yang ada. Kemudian wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan jenis ibadah-ibadah yang lain. Apa hukumnya? Allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Maka jenis-jenis ibadah yang ada semuanya wajib diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Jadi ibadah yang ada tersebut adalah semua jenis ibadah wajib diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan mengenai ini sudah sering kita bahas sebelumnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah yang ada tersebut adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang beliau menyebutkan dalil bahwasanya ibadah tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Jin, itu ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida, bahwasanya masjid-masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan masjid adalah masajida. Wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Apa maksud dengan masjid? Yang maksud dengan masjid itu adalah, ini isim apa? Isim makan, itu isim tempat. Jadi bisa dimaksud di sini adalah masjid seperti ini, masjid tempat sholat, atau masajid itu alat atau anggota sujud. Masajid itu anggota sujud. Tapi yang jelas di sini adalah yang beliau inginkan adalah masjid. Wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala tad'u ma'allahi ahada, maka oleh karena itu janganlah kalian menyembah sesuatu apapun bersama dengan menyembah Allah. Maka dulu juga sudah kita bahas fala tad'u ini adalah apa? Fil amar, dan ini adalah larangan. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka fala tad'u adalah apa? Sighah apa namanya itu? Itu konteks kalimat larangan. Jadi an-nakirah fi siyaqin nahi. Jadi ada nakirah. Mana nakirah di sini? Ahadan adalah isim yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan makna umum. Maka larangan untuk tidak menyembah selain Allah di sini adalah larangan yang sifatnya umum.
Apa saja daripada benda yang disembah tersebut, baik malaikat ataupun nabi ataupun batu dan sebagainya, semuanya terlarang. Terus beliau lanjutkan, faman surafa minha, barang siapa yang memalingkan minha, ha ini adalah kembali kepada anwa'ul ibadah, kembali kepada jenis-jenis ibadah yang sudah disebutkan tadi, daripada doa, kemudian khauf. Maka semua jenis ibadah-ibadah yang ada tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Kata beliau, faman surafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik kafir. Barang siapa yang memberikan sedikit saja daripada jenis-jenis ibadah yang ada, maka hukumnya apa? Hukumnya musyrik kafir. Maka hukumnya adalah orang tersebut sudah terjatuh kepada kesyirikan dan hukumnya kafir. Nah, di sini hati-hati. Yang dimaksud dengan syirik di sini adalah fahuwa musyrik kafir. Faman sarafa minha, barang siapa yang memberikan sedikit aja daripada jenis ibadah, yaitu jenis ibadah apa yang masuk di sini? Jenis ibadah yang menyebabkan orang terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi yang beliau maksud di sini adalah seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah, lantas ibadah tersebut hukumnya adalah syirik besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada di antara perbuatan yang mana perbuatan tersebut hanya terjatuh kepada syirik kecil. Maka yang beliau maksud di sini adalah yang mana hukumnya kafir tersebut adalah orang yang melakukan syirik akan tetapi syirik besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan syirik kecil itu ijma' para ulama bahwasanya syirik kecil tidak menjadikan seseorang kafir. Kalau syirik kecil. Jadi yang beliau maksudkan di sini adalah syirik besar. Maka ini kaidah yang beliau berikan, faman surafa minha syai'an, barang siapa yang memberikan atau menyelewengkan atau mengalihkan sedikit saja daripada jenis-jenis ibadah yang sudah kita sebutkan sebelumnya untuk selain Allah, artinya sedikit saja. Misalnya apa? Misalnya seorang berdoa untuk Allah, dia tidak mensyirikkan Allah dalam doa, dan juga dia takut pada Allah, dia tidak mensyirikkan Allah dalam bab khauf atau takut. Akan tetapi dia terjatuh di dalam apa? Di dalam bab misalnya memberikan sesembilan untuk selain Allah misalnya. Kalau dia katakan semua ibadah saya semuanya seberi untuk Allah semua. Akan tetapi saya terjatuh sedikit saja. Saya hanya memberikan sesajian. Saya hanya memberikan sesajian untuk selain Allah. Berarti atau saya hanya menyembelih saja untuk selain Allah. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain semuanya 100% dia berikan untuk selain Allah. Terus perbuatan menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah syirik besar. Maka menghukumi atau hukum daripada orang yang melakukan syirik besar tersebut walaupun satu saja daripada jenis syirik yang dia lakukan, walaupun satu. Jadi tidak disyaratkan seseorang dikatakan musyrik, seseorang dikatakan musyrik harus dia melakukan semua jenis kesyirikan, tidak. Lagi-lagi ini adalah hukumnya umum, hukum umum. Jadi hukum takfir itu ada dua. Ini kaidah. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan enggak berkaitan dengan masalah apa kaidah ini? Barang siapa yang menyelewengkan atau yang memberikan ibadah untuk selain Allah sedikit saja, maka hukumnya adalah musyrik dan dia adalah kafir. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dengan musyrik dan kafir di sini. Ini kalimat yang harus hati-hati kita membahasnya. Fahuwa musyrik. Beliau menyebutkan musyrik. Maka orang yang melakukan syirik tersebut maka hukumnya musyrik. Maka yang beliau maksud di sini adalah orang yang melakukan syirik besar. Itu orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, lantas ibadah tersebut dihukumi dia sebagai syirik besar. Sedangkan orang misalnya apa? Orang yang mengenakan azimat misalnya, kemudian dia kalungkan pada lehernya, atau dia bacakan misalnya jampi-jampi dan sebagainya, dia mengenakan azimat misalnya, dia pasang di rumah atau di mana saja, kemudian dia katakan saya menggunakan azimat ini hanyalah sebagai sebab, akan tetapi yang memberikan kebaikan, yang memberikan kesehatan, atau yang menyebabkan terhalangnya kami daripada gangguan syaitan dan jin, itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala katanya. Maka orang yang seperti ini dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Bukan ini dimaksud di sini. Yang maksud di sini adalah contoh apa yang kedua adalah orang yang mengenakan azimat. Orang yang mengenakan azimat kemudian dia percaya bahwasanya apa? Bahwasanya azimat itulah semata-mata yang membantu dia,
yang menolak bahaya dan sebagainya. Kalau orang yang berkeyakinan seperti ini, maka dia terjatuh pada syirik besar. Yang seperti inilah yang dimaksud di sini. Jadi orang yang terjatuh ke dalam syirik besar ini yang dimaksud di sini. Maka hukumnya adalah musyrik kafir. Hukumnya musyrik dan kafir. Ingat, musyrik kafir yang dimaksud di sini adalah menghukumi seseorang, dia adalah memang betul dia orang yang musyrik, artinya orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan. Jadi bukan yang dimaksud di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan lantas serta-merta kita katakan bahwasanya dia kafir, orang tersebut. Jadi para ulama menggolongkan. Jadi hukum daripada tabdi' atau menghukumi seseorang sebagai ahlul bid'ah dan mengkafirkan seseorang itu ada kaidah-kaidahnya. Dan takfir itu terbagi dua. Jadi menghukumi seseorang kafir itu terbagi dua. Para ulama menetapkan yang pertama ada yang namanya hukum umum. Ini adalah termasuk hukum umum. Apa maksud dengan hukum umum? Barang siapa, lihat konteksnya. Barang siapa yang melakukan atau memberikan ibadah pada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini hukumnya umum. Hukumnya umum. Sedangkan kalau seandainya seseorang terjatuh, misalnya orang tua kita atau bapak-bapak kita atau siapa saja dari kaum muslimin, misalnya salah satu dari saudara kita, nasallallahu al-afiyah. Misalnya ada orang terjatuh ke dalam kesyirikan, misalnya orang yang menggunakan azimat, yang mana dia percaya bahwasanya azimat tersebut adalah bisa menangkal segala-galanya, atau orang yang terjatuh kepada perbuatan sihir, perdukunan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita menghukumi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut, orang per orangnya kita katakan orang tersebut adalah kafir? Apakah boleh seperti itu? Sebab di sini dikatakan barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah atau untuk selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dia adalah seorang yang pelaku kesyirikan dan dia adalah seorang yang kafir. Ini hati-hati kita memahami maksud dari perkataan seorang ulama. Jadi banyak, ini tidak sedikit orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Abdullah Abdul Wahab adalah seorang takfiri, seorang yang suka mengkafirkan orang. Mereka tidak tahu bahwasanya bahwasanya kaidah takfir itu atau hukum atau cara memvonis seseorang kafir atau menjatuhkan seseorang hukumnya mubtadi' itu ada dua. Yang pertama ada hukum secara umum. Ini yang kita maksud di sini. Barang siapa yang berbuat seperti itu maka hukumnya begini. Ini hukum secara umum. Terus yang kedua adalah hukum takfir secara ta'yin, yaitu penjatuhan hukum untuk individu-individu, orang per orang. Maka berbeda hukumnya. Menghukumi seseorang kafir secara individual itu harus ada terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang untuk kita hukumi orang tersebut sebagai seorang yang kafir. Jadi oleh karena itu tidak bisa serta-merta kita katakan bahwasanya bahwasanya orang di kampung terjatuh kepada kesyirikan, lantas kita pergi atau kita tulis surat, Bapak adalah seorang yang kafir, misalnya seperti itu. Atau kita katakan orang tersebut adalah seorang yang kafir. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kalaulah seandainya semudah itu, maka banyak sekali orang yang keluar daripada Islam. Terus apa syarat-syarat tersebut? Maka para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat menghukumi seseorang itu kafir. Sebelum kita masuk dalam syaratnya, yang pertama, yang menghukumi tersebut haruslah seorang ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Jadi harus seorang ulama yang mahir, bukan berasal dari orang-orang seperti kita. Kenapa? Karena menghukumi seseorang kafir itu adalah mengeluarkan seseorang dari garis Islam ke garis kafir, dan ini adalah perkara yang berat. Perkara yang berat. Yang pertama, yang menghukumi tersebut haruslah seseorang yang ilmunya mumpuni, maksudnya seorang ulama. Apa sebabnya dikarenakan ulama? Dikarenakan ada kaidah yang lain yang menyatakan la takfir ma'asyak. Tidak boleh menghukumi seseorang itu kafir sedangkan orang yang menghukumi tersebut dia ragu-ragu apakah orang ini kafir atau tidak. Terus yang berikutnya adalah juga disyaratkan harus sudah ditegakkan hujjah. Jadi seseorang misalnya melakukan kesyirikan, maka kita harus memberikan nasihat kepada orang tersebut.
Maka seorang mendatangi orang tersebut, menjelaskan kepada dia mengenai apa? Mengenai hukum daripada perbuatan tersebut. Menjelaskan bahwasanya perbuatan syirik tersebut adalah hukumnya syirik dan sebagainya, dijelaskan sampai dia paham, dijelaskan. Kalau seandainya dia sudah jelas sejelas-jelasnya misalnya, lantas dia masih melakukan perbuatan sihir tersebut misalnya, apakah serta-merta boleh kita katakan dia sebagai seorang yang musyrik? Masih ada syarat-syarat yang lain. Maka sekarang kita sebutkan di antara syaratnya adalah yang pertama, orang yang akan kita hukumi kafir tersebut haruslah orang yang berilmu. Maknanya adalah apabila ada seseorang tertentu yang melakukan kesyirikan, syirik besar misalnya melakukan sihir, sedangkan dia adalah seorang yang jahil, seorang yang tidak tahu apa-apa, maka para ulama memisahkan yang namanya jahil atau kebodohan atau tidak mengetahui itu terbagi dua. Yang pertama, kalau seandainya orang yang jahil tersebut adalah orang yang hidup di tengah-tengah pusat ilmu, misalnya di tempat kita di sini, orang untuk menuntut ilmu mudah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, buku-buku agama sudah tersedia. Kemudian radio menyiarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan akidah. Kemudian tempat bertanya banyak, misalnya. Tempat bertanya banyak. Kemudian orang tersebut, orang yang terjatuh ke dalam syirik besar tersebut, dia terjatuh misalnya. Sedangkan dia berada di tengah-tengah yang mana dia bisa menuntut ilmu dengan mudah. Dia bisa mendapatkan informasi tentang larangan atau haramnya atau syiriknya perbuatan yang dia lakukan tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, maka apa? Maka dia berdosa dikarenakan dia tidak menuntut ilmu, akan tetapi dia tetap harus dijelaskan ketika itu. Seorang alim tetap menjelaskan kepada dia. Jangan kita katakan, oh, Bapak adalah orang yang hidup di lingkungan ilmu, Bapak adalah orang yang hidup di tengah-tengah, mudah untuk memperoleh ilmu, maka saya tidak perlu menjelaskan. Artinya apa? Hujah sudah tegak. Tidak, bukan seperti itu. Jadi persoalan dia berada di tempat orang-orang yang menuntut ilmu itu persoalan lain. Dia berdosa karena tidak menuntut ilmu, tapi tidak cukup dikarenakan dia berada di tempat-tempat yang bisa dia nuntut ilmu, itu serta-merta sudah kita katakan bahwasanya hujah sudah tegak. Tidak. Ini pertama. Yang kedua, kalau seandainya orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut adalah orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, akan tetapi dia tinggal di tempat yang jauh, di tempat yang jauh daripada ilmu. Misalnya kalau di Jambi itu suku anak dalam atau orang yang tinggal di pedesaan yang sangat jauh, yang mana jauh daripada keramaian dari kota, jauh daripada ilmu, jauh daripada tempat bertanya. Yang jelas sulit dia mendapatkan informasi tentang perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Misalnya orang di zaman Belanda dulu, misalnya orang di zaman Belanda atau di zaman Jepang, atau orang-orang tua yang di zaman kita sekarang ini, mereka tidak bisa menanyakan misalnya, atau mereka tidak ada sebagian orang misalnya di kampung atau orang tua misalnya nggak bisa bahasa Indonesia misalnya, hanya bisa berbahasa daerah, atau terkadang mungkin nggak sanggup untuk memahami dan sebagainya. Ya jelas tanda atau standarnya adalah apabila seseorang tinggalnya jauh daripada pusat ilmu, sulit untuk memperoleh informasi ilmu, maka dia kejahilannya tersebut atau ketidaktahuannya tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu baru dijelaskan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah syarat untuk menghukumi seseorang yang terjatuh ke dalam syirik besar tersebut dihukumi sebagai kafir. Syarat pertama itu apa? Apa syarat pertama? Ini penting. Orang yang terjatuh tersebut harus orang yang berilmu. Dia sudah berilmu. Jangan kita menghukumi orang yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak belajar. Orang yang sudah tua misalnya, tidak pernah belajar sama sekali, yang tidak tahu apa-apa, kemudian datanglah kita mentang-mentang kita sudah belajar, yang mana orang memberikan ibadah selain Allah dia musyrik kafir, kemudian kita katakan seperti itu, maka kita salah. Syarat yang kedua adalah iqamatul hujjah, yaitu telah ditegakkannya hujjah atas orang tersebut. Apa maksud dengan iqamatul hujjah? Yang maksud dengan iqamatul hujjah adalah kita menegakkan hujahnya Allah pada orang yang melakukan syirik besar tersebut. Misalnya orang yang melakukan sihir,
kemudian kita menjelaskan kepadanya, menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang apa? Perbuatan yang syirik. Menjelaskan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, kita jelaskan sehingga dia paham sepaham-pahamnya. Kita menjelaskan sehingga dia paham sepaham-pahamnya. Itu syarat yang kedua, iqamatul hujjah. Kemudian iqamatul hujjah ini disyaratkan apa? Disyaratkan dari orang yang paham. Jadi tidak boleh orang yang menegakkan hujjah tersebut atau orang yang akan menjelaskan kepada orang yang terjatuh pada syirik besar tersebut, dia sendiri masih ragu-ragu atau dia sendiri tidak tahu hukum apa yang dia akan jelaskan. Maka ini belum dikatakan bahwasanya apa? Orang tersebut sudah dijelaskan kepadanya. Maka oleh karena itu harus dijelaskan oleh orang yang mengetahui. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat pertama adalah apa? Ilmu. Sedangkan orang yang jahil atau orang yang tidak mengetahui, maka tidak boleh kita hukumi dia sebagai seorang yang kafir. Yang kedua adalah orang yang melakukan tersebut haruslah sudah kita jelaskan. Sedangkan orang yang tidak pernah kita cermahi, tidak pernah kita jenguk, tidak pernah kita kasih tahu dan sebagainya, tiba-tiba kita menyatakan orang tersebut kafir. Ini kesalahan besar. Ini yang banyak terjadi di zaman kita sekarang, yaitu masalah apa? Masalah tahdzir berantai. Masalah apa? Masalah tahdzir berantai. Yang mana apa? Yang mana seseorang hanya menghukumi bahwasanya apa? Seseorang itu apabila dia melakukan perbuatan bid'ah misalnya, maka serta-merta dihukumi bahwasanya dia itu adalah seorang mubtadi'. Ini yang banyak terjadi. Banyak terjadi seperti ini. Maka hal seperti ini harus kita berhati-hati. Dikarenakan apa? Dikarenakan menghukumi seseorang itu mubtadi' itu sama hukumnya dengan menghukumi seorang kafir. Jadi syaratnya harus terpenuhi dan sebagainya. Kita lanjut masalah takfir. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang melakukan perbuatan syirik besar tersebut haruslah orang yang dalam keadaan sadar. Jadi yang berikutnya adalah sadar. Dia melakukan perbuatan tersebut sadar. Dalam artian dia tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Berbeda halnya kalau seandainya seseorang dipaksa untuk melakukan kesyirikan misalnya, dipaksa. Kalau dia dipaksa berarti dia terpaksa. Dia terpaksa. Maka hukum pada asalnya adalah yang haram itu dan yang syirik itu diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa. Ini kaidah daripada syariat. Ad-darurah tubihu mahdhurah. Jadi darurat itu diperbolehkan bagi orang tersebut untuk melakukan yang mahdzur, yang haram. Diperbolehkan. Kalau dalam keadaan darurah. Dalam keadaan terpaksa, maka seorang boleh melakukan perkara-perkara yang haram. Contohnya apa? Misalnya seorang mau meninggal dunia, mau mati, seorang berperjalanan jauh misalnya. Kemudian kehabisan bekal, maka yang ada itu adalah bangkai. Maka seseorang itu wajib memakan bangkai ketika itu. Bahkan bukan diperbolehkan, bahkan wajib. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya dia tidak makan bangkai tersebut, maka dia akan mati. Sedangkan mati itu adalah, sedangkan yang ada di depan kita itu masih ada benda atau barang yang bisa menyelamatkan kita. Maka kalau dia itu kalau dia bangkai boleh kita makan, akan tetapi dimakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang haram tersebut al-mahdzur yuqaddar biqadarihi. Yang haram itu ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa? Misalnya seorang perempuan atau seorang wanita mau operasi. Operasinya di mana? Operasi di wajah misalnya, sedikit. Itu tidak perlu dibuka semua wajah, tapi dibuka cukup di tempat yang mau dioperasi. Misal, kalau memang harus dibuka semua wajah, itu sesuai dengan apa? Keputusan dari dokter, maka silakan. Kalau memang itu mengganggu misalnya. Jadi hukum yang ketiga adalah seorang tersebut bukan seorang yang terpaksa. Iya. Jadi dia melakukan kesyirikan tersebut adalah berdasarkan pilihan daripada dia. Dia memilih hal tersebut. Dia memilih untuk melakukan kesyirikan. Tapi kalau seandainya dia dipaksa untuk melakukan tersebut, maka al-ikrah wal khata' wan nisyan asqatuhu ma'buduna rahman. Kata para ulama, al-ikrah wal akhta' wan nisyan. Jadi
terpaksa, kemudian salah, kemudian lupa. Maka 3 perkara ini adalah perkara yang diangkat oleh agama. Artinya apa? Seseorang tidak dicatat atau tidak dikatakan sudah melakukan kesalahan apabila dia lupa. Maka tidak dicatat. Allah tidak menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Atau seorang yang lupa dalam salat misalnya, seorang yang lupa meninggalkan kewajiban misalnya, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi kalau dia salat, maka salat tersebut harus dikerjakan pada waktu ketika dia ingat dan sebagainya. Jadi ikrah itu adalah sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, syarat untuk menghukumi seorang kafir yang keempat adalah tidak dalam keadaan terlalu sedih dan tidak dalam keadaan terlalu senang. Tidak dalam keadaan terlalu sedih dan tidak dalam keadaan terlalu senang. Maka yang keempat ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama adalah yaitu kisahnya apa? Kisahnya seorang laki-laki yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang, yang mana dia berperjalanan jauh, kemudian ontanya hilang, kemudian setelah itu dia mencari di padang pasir karena ontanya tersebut ada bekal yang banyak di atas onta tersebut, lantas hilang, kemudian dia putus asa, kemudian kembali, kemudian dia senang. Saking senangnya seorang tersebut, apa katanya? Ya Allah, ana abduk, afwan. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maka apa? Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini disebutkan oleh apa? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya beliau. Disebutkan bahwasanya apa? Faedahnya adalah orang yang terlalu senang dan terlalu sedih, maka dia tidak berdosa. Maka kalau seandainya ada orang terlalu senang misalnya, lantas dia mengucapkan kalimat yang apa? Kalimat yang kufur, kalimat yang hukumnya dosa besar misalnya, maka ini tidak bisa kita menghukumi bahwasanya orang tersebut adalah seorang yang kafir. Atau dia terlalu sedih misalnya, sehingga apa? Sehingga dia terlalu sedih, rumah terbakar, kemudian apa? Anak meninggal dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan syirik besar. Maka juga tidak bisa kita hukumi dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Nah, itu dia. Ini syarat. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi semua. 4 syarat ini harus terpenuhi semua. Kalau seandainya salah satu daripada syarat yang 4 ini tidak terpenuhi, maka dia dikatakan mawani' namanya. Jadi penghalang. Syarat pertama, dia harus seorang yang berilmu. Kalau dia seorang yang jahil, maka namanya adalah mawani', penghalang. Jadi syaratnya 4, 3 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi, maka dikatakan masih ada penghalang yang menghalangi kita untuk mengatakan seorang itu adalah kafir. Jadi syaratnya harus terpenuhi semua. Kemudian harus bersumber dari seorang alim yang berkompeten dalam masalah tersebut dan sebagainya. Seorang yang wara' dan sebagainya. Jadi menghukumi masalah kafir ini bukan perkara yang gampang. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu pada zaman itu ada seorang tokoh daripada Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah ini adalah kelompok yang apa? Kelompok yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semuanya ditolak. Mereka menyatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Apa mereka katakan? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berilmu. Parah sekali. Semua sifat Allah mereka tolak semua. Dan semua nama Allah mereka tolak semua. Maka para ulama menyatakan keharusan daripada ini semua adalah ini kekufuran yang seperti ini, kata para ulama. Kekufuran. Maka pada waktu itu ijma' 500 ulama mengkafirkan beberapa tokoh daripada orang Jahmiyah. Lantas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang beliau lakukan? Beliau lantas pergi ke tempat tokoh-tokohnya mereka, pembesarnya mereka, penggedenya mereka. Lantas Syekhul Islam mendebat mereka, bukan mendebat, menyampaikan pada mereka, menggali apakah syubhatnya mereka. Mungkin mereka punya syubhat, keraguan, kerancuan dalam memahami sebuah dalil dan sebagainya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, digali, dijelaskan. Akhirnya ketahuan oleh Syekhul Islam. Apa kata Syekhul Islam? Sekarang aku tahu bahwasanya kalian memiliki syubhat. Seandainya aku sebagai kalian dan aku mengucapkan kalimat yang kalian ucapkan tersebut, keyakinan yang kalian yakini tersebut, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki nama-nama, maka aku sudah kafir karena aku mengetahui.
Akan tetapi kalian sekarang mengucapkan kalimat tersebut dan aku tahu bahwasanya kalian punya syubhat, maka aku tidak mengkafirkan kalian. Maka khilaflah para ulama dalam mengkafir penggede-penggedenya ketika itu. Maka terjadi khilaf dalam masalah takfir ketika itu. Jadi oleh karena itu masalah takfir ini adalah masalah yang terkadang berbeda-beda para ulama. Berbeda-beda para ulama dalam apa? Dalam mengkafirkan seseorang. Jadi oleh karena itu seorang semakin ilmunya dalam, semakin dia warok seperti Syekhul Islam, maka tidak semudah itu untuk mengkafirkan orang. Jadi kata para ulama, al khata' fil afu khair minal khata' fil iqab. Salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah menghukumi. Sekarang contoh, kita salah misalnya, ada seseorang yang benar-benar dia terjatuh ke dalam kafir, misal syaratnya terpenuhi yang kita sebutkan tadi, penghalangnya tidak ada, terus seorang ulama yang mengerti, dia tidak serta-merta menghukumi, dia tidak senang menghukumi orang kafir, dia tidak bergembira. Oh, terkadang oh saya sudah membid'ahkan banyak orang, luar biasa saya ini, saya sudah mengkafirkan banyak orang, luar biasa. Jadi terkadang orang merasa senang kalau bisa menghukumi seseorang, fulan adalah mubtadi', fulan adalah begitu, fulan adalah begitu. Jadi senang dengan apa? Senang dengan melihat orang lain terjatuh ke dalam sebuah perbuatan, kemudian menimpakan hukum kepada orang tersebut. Jadi kalau seandainya orang terjatuh pada kesyirikan misalnya, mana yang utama? Setelah terpenuhi semua syarat dan penghalangnya tidak ada, mana yang lebih utama? Kita memaafkan dia, tidak mengkafirkan dia, atau kita mengkafirkan dia? Maka yang lebih baik adalah kita memaafkan dia. Kenapa? Kalaulah seandainya benar-benar dia kafir misalnya, maka kita telah memaafkan dia, artinya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan mengkafirkan dia. Seandainya di akhirat ternyata dia memang tidak kafir, alhamdulillah, kita tidak terjatuh kepada perbuatan mengkafirkan dia. Sekarang kita balik, seandainya kita mengkafirkan seseorang di dunia, atau lebih dari 1 orang, 10 orang misalnya, ternyata di akhirat semua orang yang 10 tersebut bukan seorang yang kafir di sisi mata Allah, akan tetapi kita salah dalam menghukumi tersebut, maka kita berdosa. Kenapa? Kita salah dalam menghukumi. Mending kita salah dalam memaafkan. Harusnya kita menghukumi tapi kita memaafkan. Jadi salah kita dalam menghukumi itu lebih baik, salah kita dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah menghukumi. Kalau sudah salah dalam menghukumi, kita tidak bisa kembali untuk meminta maaf dan untuk bertaubat. Jadi oleh karena itu dalam masalah yang berkaitan dengan masalah takfir, menghukumi kafir, harus kita berhati-hati, dikarenakan masalah ini adalah masalah yang besar, yang mana hal seperti itu banyak terjadi. Terkadang seorang kalau ditanya apa hukumnya masalah wudu berkaitan dengan masalah salat, dia katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Coba tanyakan kepada ustaz fulan atau kepada ulama fulan yang berkaitan masalah salat dan puasa. Tapi ketika terkadang ditanyakan masalah takfir, apakah fulan itu sudah menjadi seorang yang ahlul bid'ah, yang terjatuh ke dalam bid'ah, yang harus ditahdzir, dia katakan iya. Jadi cepat dia memberikan vonis. Maka seperti ini adalah ini warok yabis, kata para ulama. Itu warok yang kering, warok yang tidak ada maknanya. Bagaimana mungkin dia warok dalam masalah-masalah yang kecil, sedangkan dia tidak warok dalam masalah yang besar? Nah itu dia. Jadi ini semoga bisa kita mengambil manfaat dari apa yang sudah kita ambil dari pembahasan yang sedikit ini. Sampai di sini kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kesehatan pada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dengan terus sedikit demi sedikit. Dikenakan kata para ulama bahwasanya ilmu yang banyak tersebut adalah bagaikan apa? Bagaikan titikan air yang sedikit, kemudian dikit demi sedikit. Maka begitulah perjalanannya menuntut ilmunya para ulama. Imam Zuhri ketika ditanya, ya Imam, min aina laka hadhil ulum? Jadi Imam Zuhri adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang sangat luas. Orang bertanya, ya Imam Zuhri, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sebanyak ini? Katanya, dari ilmu yang sedikit. Hari demi hari dicatat, sedikit, 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 maka lama-lama menjadi bukit. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.